Halo guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Thailand maju ke final Piala AFF setelah tahan imbang Vietnam. Sementara Manchester City berhasil melibas Leicester dengan skor telak. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Real Madrid membidik Alex Sandro sebagai pengganti Marcelo yang berencana hengkang. Nah, sedangkan rival abadi mereka yaitu Barcelona mengincar wonderkid Arsenal yakni Charlie Patino. Real Madrid dikabarkan tertarik untuk menggait bek kiri Juventus Alex Sandro. Pemain asal Brazil tersebut bakal didatangkan sebagai pengganti Marcelo. Seperti diketahui di musim depan Marcelo sering diberitakan bakal hengkang dari Santiago Bernabeu. Pasalnya Marcelo sudah jarang mendapatkan tempat di skuad asuhan Carlo Ancelotti. Sementara peluang El Real untuk menggait Alex Sandro juga terbilang cukup besar. Alasannya karena Alex Sandro punya bandrol harga yang cukup murah. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti menyinggung rumor kepindahan Kylian Mbappe dan Erling Haaland ke Santiago Bernabeu. Ancelotti bilang keduanya tertarik untuk bermain di stadion baru El Real. Seperti diketahui, El Real saat ini sedang merenovasi stadion kebanggaan mereka. Sementara itu, Ancelotti mengaku skuad El Real saat ini sudah terbentuk dengan masuknya pemain-pemain muda. Gelandang muda Arsenal Charlie Patino dikabarkan tengah menjadi incaran raksasa La Liga Barcelona. Blaugrana menilai kalau Patino merupakan seorang gelandang yang punya kemampuan istimewa. Patino juga dipercaya bakal menjadi pemain top di masa depan. Akan tetapi Barcelona diprediksi bakal kesulitan untuk memboyong Patino ke Camp Nou. Alasannya karena Arsenal enggan melepas dan bakal mempertahankan sang pemain. Newcastle United dikabarkan tertarik untuk mendatangkan kiper lapis 2 Real Madrid yakni Andriy Lunin. Skuad The Magpies bakal memboyong kiper asal Ukraina tersebut di bulan Januari mendatang. Newcastle sendiri mendapat kabar baik terkait transfer Lunin. Pasalnya El Real disebut siap melepas Lunin dan sudah membandrolnya seharga 10 juta euro saja. Lunin sendiri kalah saing dari penjaga gawang utama Thibaut Courtois. Di musim ini Lunin belum memainkan satu laga pun bersama Real Madrid. Manchester United serius untuk mendatangkan Erling Haaland dan siap menebus klausul sebesar 75 juta euro. Nah, masih di Manchester United, mereka disarankan mendatangkan Frenkie de Jong sebagai pengganti Paul Pogba. Manchester United nampaknya nggak main-main dalam perburuan Erling Haaland. Kabarnya klub asuhan Ralf Rangnick ini siap menebus klausul pelepasan sang bomber. Media Bild bahkan mengklaim kalau Setan Merah benar-benar tertarik untuk menggait Haaland ke Old Trafford. Nantinya Haaland bakal menggantikan Cavani dan Martial yang berpeluang cabut. Di musim depan klausul pelepasan Haaland senilai 75 juta euro akan aktif. Walaupun cukup murah, Setan Merah diprediksi bakal kesulitan karena punya hubungan buruk dengan agen Haaland Mino Raiola. Legenda Liverpool Paul Barnes mendesak Manchester United mencari gelandang baru pengganti Paul Pogba. Barnes menyarankan Setan Merah untuk merekrut gelandang Barcelona yakni Frenkie de Jong. Menurut Barnes, kepindahan de Jong ke Old Trafford merupakan transfer yang cukup brilian. Pasalnya Barnes menilai kalau de Jong merupakan pemain muda yang cukup berbakat. Pogba sendiri memang sering diberitakan bakal cabut dari skuad Setan Merah. Sejauh ini Pogba diminati sejumlah klub mulai dari Real Madrid, PSG sampai Juventus. Setelah resmi mendatangkan Ferran Torres, Barcelona mau mendatangkan Raheem Sterling. Nah, kita jauh ke Inggris guys, ada Liverpool yang disarankan memboyong striker Wolverhampton yakni Raul Jimenez. Setelah mendatangkan Ferran Torres, Barcelona disebut ingin menggait pemain Manchester City lainnya yakni Raheem Sterling. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis sepak bola bernama Dean Jones. Jones menyebut kalau peluang Barcelona untuk menggait Sterling susah-susah gampang. Pasalnya pelatih The Citizens Pep Guardiola masih membutuhkan Sterling dan enggan melepasnya.
Di sisi lain, Sterling juga berpotensi cabut mengingat winger asal Inggris ini meminta kenaikan gaji di skuad The Citizens. Mantan pemain Arsenal Paul Merson menyarankan Liverpool untuk menggait striker Wolverhampton Raul Jimenez di bursa transfer bulan Januari mendatang. Merson mengatakan kalau saat ini Liverpool membutuhkan penyerang baru. Pasalnya dua penyerang The Reds Sadio Mane dan Mohamed Salah bakal bermain di Piala Afrika. Merson menilai kedatangan Jimenez ke Anfield bisa menjadi pembelian yang cukup bagus. Milan Skriniar kerap diberitakan bakal cabut dari Inter Milan. Mendengar kabar tersebut pun Skriniar angkat bicara dan membantah rumor tersebut. Bek asal Slovakia ini mengaku bahagia bisa membela skuad Nerazzurri. Kontrak Skriniar sejatinya baru akan berakhir pada tahun 2023 mendatang. Tetapi walaupun begitu, Skriniar belum membicarakan terkait perpanjangan kontrak dan mengaku masih ingin bertahan. Next, Neymar yang sudah absen sejak bulan November yang lalu bakal kembali absen sampai bulan Maret tahun depan. Nah, sementara di Italia ada Juventus yang bakal mengembalikan Alvaro Morata ke Atletico Madrid. Kabar buruk datang menghampiri klub kaya raya Ligue 1 PSG. Pasalnya penyerang andalan mereka Neymar terancam absen dalam waktu panjang. Winger asal Brazil ini disebut harus menepi sampai bulan Maret 2022 mendatang. Artinya Neymar bakal absen di leg pertama babak 16 besar Liga Champions kontra Real Madrid. Sebelumnya Neymar juga sudah menepi sejak bulan November yang lalu. Saat itu Neymar mengalami cedera pergelangan kaki yang didapat pada laga melawan Saint Etienne. Juventus dikabarkan ingin mengembalikan Alvaro Morata ke Atletico Madrid pada bursa transfer musim dingin mendatang. Pasalnya Morata dinilai masih kurang oke di lini penyerangan Bianconeri. Klub asuhan Massimiliano Allegri ini menganggap kalau performa Morata nggak sebanding dengan klausul pelepasannya yang mencapai 40 juta euro. Kabarnya Juventus ingin memboyong Dusan Vlahovic sebagai pengganti Morata. Akan tetapi untuk bisa memboyongnya, Bianconeri harus merogoh kocek sebesar 80 juta euro. Klub Ligue 1 Marseille dikabarkan siap menjual gelandang bertahan mereka yakni Boubacar Kamara. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi Manchester United. Sebelumnya klub asuhan Ralf Rangnick ini memang mengincar Kamara pada bulan Januari nanti. Akan tetapi untuk bisa menggaetnya, Setan Merah harus merogoh kocek sekitar 20 juta euro. Seandainya gagal merekrut Kamara, Setan Merah bakal mengambil alternatif lain dengan menggaet gelandang RB Leipzig, Amadou Haidara. Legenda kiper timnas Indonesia Hermansyah meminta PSSI untuk menyudahi rencana naturalisasi pemain. Hermansyah menilai kalau naturalisasi nggak memberikan dampak yang cukup besar. Menurut Hermansyah, naturalisasi pemain merupakan cara instan untuk berprestasi. Hermansyah menganggap kalau hal itu nggak bagus dan meminta PSSI untuk berhenti melakukannya. Sementara itu Hermansyah bilang kalau Indonesia punya banyak pemain potensial yang punya daya juang cukup tinggi. Bayern Munchen dikabarkan gak berminat untuk mendatangkan Erling Haaland karena sudah punya Robert Lewandowski. Nah, masih soal transfer pemain, ada PSS Sleman yang resmi merekrut Wander Luiz. Presiden Bayern Munchen Herbert Hainer memastikan kalau mereka gak akan mendatangkan Erling Haaland. Mereka gak butuh Haaland karena masih ada Robert Lewandowski. Hal serupa juga dilontarkan oleh CEO Bayern Munchen Oliver Kahn. Kahn mengatakan kalau Lewandowski masih bisa mencetak 30-40 gol untuk beberapa tahun ke depan. Lewandowski memang tampil ganas di lini penyerangan The Bavarians. Dari 25 laga yang sudah dimainkan, Lewandowski mampu mengemas 30 gol serta 5 assist. PSS Sleman resmi mendatangkan mantan striker Persib Bandung yakni Wander Luiz. Striker asal Brazil ini disiapkan PSS untuk mengarungi putaran kedua BRI Liga 1.
Wander Luiz sendiri menjadi pengganti Nemanja Kojic yang sebelumnya dilepas. Gak cuma Wander Luiz, Super Elang Jawa juga mendatangkan dua pemain lainnya yakni Ricky Dwi dan Bagus Prasetya. Keduanya diboyong dari klub Liga 2 Perseka Tegal. Berita selanjutnya, Chelsea berhasil meraih kemenangan di kandang Aston Villa dengan skor 1-3. Nah, pada laga tersebut juga, Jorginho mencetak brace melalui titik putih dan mencatatkan rekor baru di Premier League. Chelsea berhasil meraih kemenangan di pekan ke-19 Premier League. Berlaga di Villa Park, N'Golo Kante CS sukses menekuk Aston Villa dengan skor 1-3. Pada menit ke-28, Chelsea tertinggal lebih dulu lewat gol bunuh diri dari Reece James. 6 menit berselang, Jorginho berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan titik putih. Di babak kedua, Chelsea mencetak 2 gol tambahan sekaligus. 2 gol tersebut dicetak oleh Romelu Lukaku serta penalti kedua dari Jorginho. Jorginho berhasil mencetak brace pada laga melawan Aston Villa. Kedua gol tersebut diceploskan melalui titik putih. Tambahan 2 gol itu membuat Jorginho mencatatkan rekor baru. Kini Jorginho menjadi pemain pertama dalam sejarah Premier League yang mencetak 10 penalti dalam 1 tahun kalender. Sementara itu Jorginho tercatat telah mencetak gol penalti sebanyak 15 kali. Pada laga menghadapi Aston Villa, Romelu Lukaku berhasil mencetak 1 gol. Gol tersebut berhasil diceploskan pada menit ke-56 pertandingan. Gol ini juga menjadi gol pertama Lukaku di Premier League sejak bulan September yang lalu. Seperti diketahui, Lukaku puasa gol cukup lama akibat mengalami cedera. Di musim ini Lukaku baru menyumbangkan 6 gol dari 17 pertandingan di berbagai kompetisi. Arsenal kembali meraih kemenangan besar dengan menekuk Norwich 5 gol tanpa balas. Sementara Thailand berhasil maju ke final Piala AFF 2020 dan akan berhadapan dengan Indonesia. Kita doain yuk guys supaya Indonesia menang. Arsenal berhasil meraih kemenangan besar di laga Boxing Day pekan ke-19 Premier League. Pada laga tersebut, skuad The Gunners melibas Norwich City dengan 5 gol tanpa balas. Gelandang muda Arsenal Bukayo Saka tampil sebagai aktor kemenangan tim. Pada laga tersebut, gelandang asal Inggris ini berhasil mencatatkan brace. Sementara 3 gol sisanya dicetak oleh Kieran Trippier, Alexander Lacazette, dan Emil Smith-Rowe. Kemenangan ini pun membuat Arsenal berada di peringkat keempat klasemen dengan mengkoleksi 35 poin. Manchester City kembali meraih kemenangan besar di pekan ke-19 Premier League. Berlaga di Etihad, Kevin De Bruyne CS melibas Leicester City dengan skor telak 6-3. Di babak pertama, The Citizens sudah unggul 4 gol sekaligus. 4 gol tersebut dicetak oleh Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, Ilkay Gundogan, dan penalti Raheem Sterling. Sementara di babak kedua, Leicester mencoba comeback dengan mencetak 3 gol sekaligus. 3 gol tersebut dilesakan oleh James Maddison, Ademola Lookman, dan Kelechi Iheanacho. Beruntung The Citizens mencetak 2 gol tambahan lewat gol kedua Raheem Sterling dan Aymeric Laporte. Kemenangan ini pun membuat The Citizens kokoh di puncak klasemen dengan mengkoleksi 47 poin. Tottenham Hotspur berhasil meraih hasil positif di pekan ke-19 Premier League. Bertanding di Tottenham Hotspur Stadium, Harry Kane CS melibas Crystal Palace dengan 3 gol tanpa balas. Pada menit ke-32 pertandingan, Harry Kane berhasil mencetak gol pembuka bagi The Lily White. Lalu 2 menit berselang giliran Lucas Moura yang mencatatkan namanya di papan skor. Sementara di babak kedua, Tottenham menambah 1 gol lewat Son Heung-min. Kemenangan ini pun membuat Tottenham naik ke peringkat 5 klasemen dengan mengkoleksi 29 poin. Vietnam gagal melaju ke final Piala AFF 2020 setelah ditahan imbang Thailand pada leg kedua semifinal.
Vietnam sendiri tertinggal agregat 2 gol setelah ditekuk 2-0 pada leg pertama. Dengan hasil tersebut, Thailand akan menjamu Indonesia di partai final. Serupa dengan semifinalnya, laga final ini juga digelar secara 2 leg. Leg pertama akan digelar pada tanggal 29, sementara leg kedua digelar pada tanggal 1 Januari mendatang. Guys, kita masuk ke baca-bacain komen ini dari Sandi Alexis. Optimis Indonesia juara AFF 2020. Ya guys, kita harus liatin, kita harus nobar, kita doain supaya Indonesia menang ya, amin. Next dari Muhammad Azam. Kariska fans Bang Dodo ya, sama do. Iya sama, buktinya hari ini aku pakai Manchester United nih jersey-nya. Nah buat kamu yang komennya mau dibacain juga bisa komen di bawah. Sampai jumpa.